Haus guys. Hai sahabat The Web, yang tadi itu beneran haus. Nah sekarang aku mau bahas brand minuman haus. Pasti pada tahu dong, minuman kekinian yang dikenal banyak kalangan ini sukses karena strategi marketing mereka yang berhasil. Nah seperti apa sih strateginya? Stay tune. Kalau mau ngomongin strategi marketing haus, nggak bisa lepas dari sosok Ghufran Sharif, sang founder. Idenya buat terjun ke bisnis minuman kekinian datang waktu ketemu sama temennya yang sukses dari bisnis ayam goreng yang menyasar kelas middle low. Setelah itu, Ghufran mikir produk apa nih kira-kira yang bisa dijual untuk menjangkau pasar middle low. Terus dia riset tentang pengeluaran kelas middle low untuk makanan dan minuman. Akhirnya Ghufran mengajak beberapa temannya dan memutuskan untuk terjun ke bisnis minuman kekinian dengan harga terjangkau, yaitu antara 5.000 sampai 15.000. Haus mulai beroperasi tahun 2018 dan sekarang udah berhasil menjual sekitar 2 juta gelas per bulan dari 84 outletnya dengan omset sebesar 20 miliar per bulan. Wow, dari sisi popularitas nih guys, menurut survei yang dilakukan oleh Populix tahun 2020, Haus menempati urutan keempat di pasar minuman kekinian di bawah Chatime, Kopi Kenangan, dan Janji Jiwa. Keren. Well, langsung aja yuk kita bahas strategi marketing yang Haus lakukan. Yang pertama adalah Haus menjual minuman yang sedang tren di pasar seperti teh dan kopi dengan banyak varian rasa dan harga yang relatif murah. Sejak awal mula berdirinya, moto mereka adalah semua orang berhak minum enak. Asik. Harga minuman yang dijual di Haus start dari 5.000 sampai 15.000 per gelas. Murah banget kan guys? Nah, karena itu strategi Haus adalah menekan biaya dan pada saat yang sama menaikkan nilai atau manfaat bagi konsumen. Kualitas tinggi dan harga yang rendah, dua hal yang bertentangan, tapi terbukti deh Haus bisa karena meskipun harganya murce tapi rasanya tetap top. Yang kedua adalah Ghufran terus mencari ide untuk membuat minuman kekinian dengan rasa baru. Seru banget nih guys, dia juga sampai mempelajari menu-menu minuman baru yang lewat di YouTube-nya. For your information, di industri yang bisa dibilang tergantung sama tren, produsen harus selalu renew atau memperbaharui jenis minuman yang dijual. Secara umum, siklus bisnis minuman mulai dari perintis atau inovasi nilai yang baru memulai, kemudian pejalan atau peningkatan nilai, dan menjadi penetap atau peniru nilai. Oleh karena itu, perusahaan harus selalu melakukan inovasi dengan membuat varian minuman baru setiap beberapa bulan. Nah, kalau minuman varian baru ini bisa diterima pasar, kamu bisa lanjut nih ke siklus selanjutnya sebagai penetap dan pejalan. Tapi kalau gagal, baiknya sih langsung dihentikan dan ganti ke varian baru berikutnya. Selanjutnya, Haus juga pakai media sosial sebagai salah satu cara untuk mempromosikan produknya. Mereka beberapa kali mengadakan kuis dan giveaway yang juga dibarengi dengan postingan tentang varian terbaru dan info lainnya. Haus memanfaatkan Instagram dan juga TikTok dengan tujuan untuk memperkenalkan produknya ke pasar yang lebih luas. Next adalah pemilihan lokasi. Kalau kalian notice nih guys, pilihan lokasi gerai Haus beda banget sama brand minuman pada umumnya yang memilih lokasi di mall atau perkantoran. Haus memilih lokasi di dekat sekolah dan kampus-kampus karena target pasar mereka emang anak sekolah atau kuliahan yang mau jajan enak dengan harga terjangkau. Sejauh ini, Haus nggak membuka sistem franchise karena pemilik ingin menjaga brandnya. Menurut Doi nih guys, brand bukan cuma tentang marketing dan komunikasi, tapi juga tentang pengalaman pelanggan pada produk dan servis. Nah, saat Ghufran melakukan riset terkait bisnis, dia nemuin nih bahwa di Indonesia nggak ada cabang yang dapat bertahan kecuali brand-brand besar seperti McD, KFC, dan lain-lainnya. Itu karena brand besar sudah punya komitmen dan taraf profesionalisme yang tinggi, makanya ketahanan bisnis tiap cabangnya tetap kuat. Nah, Ghufran juga merasa kalau hal ini beda sama UKM kecil yang gak memantau secara langsung cabang yang mereka miliki sehingga profesionalismenya gak terjangkau. Juga kebanyakan franchise akan lebih berorientasi pada penjualan tapi meninggalkan kualitas.
Eits, tapi rahasia Haus nih guys, mereka punya investor pasif yang mendukung jalannya usaha ini. Jadi itu juga salah satu alasan mereka gak buka franchise. Langkah selanjutnya adalah Haus menggandeng Arif Muhammad sebagai brand ambassador yang disebut sebagai Chief Tampan Officer. Asik! Siapa sih yang gak kenal Arif Muhammad, ya kan? Pemilihan Arif Muhammad sebagai brand ambassador karena Arif punya karakter yang kreatif, suka bereksplor dan juga mendorong inovasi dalam setiap bisnis dan karya-karyanya. Arif juga bilang nih kalau sebagai seorang pengusaha, dirinya selalu tertarik melihat pergerakan yang dibuat oleh setiap pelaku usaha, termasuk kolaborasi untuk menghadirkan inovasi baru seperti yang dilakukan Haus. Well, sahabat Deweb, itu dia tadi 6 strategi marketing dari bisnis Haus. Kalian yang mau terjun ke dunia bisnis minuman boleh nih belajar dari Haus. Semoga videonya bermanfaat ya. Kayak biasa jangan lupa like, comment, share, subscribe, dan terus pantengin YouTube Deweb untuk video-video edukatif selanjutnya. See you guys in the next video. Bye! Cari hosting yang aman, Dewa.